Selamat malam pemirsa, saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di Dua Sisi malam hari ini. Tadi kita sudah menyaksikan secuplik penggalan tayangan bagaimana surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antara umat beragama yang berbeda agama. Dan ini menjadi pembahasan di ruang publik yang luar biasa. Terdapat pro dan kontra. Pemerintah dianggap terlalu jauh masuk ke ranah privat warga negara di satu sisi. Dan pemerintah juga dianggap ini sebuah kemunduran dalam kebebasan beragama. Benarkah demikian? Lalu apa pertimbangan sampai MA mengeluarkan dan dampaknya seperti apa untuk kedepannya bagi pernikahan berbeda agama dan juga bagi anak-anak hasil pernikahan beda agama? Akan kami bahas lebih lengkap di Dua Sisi. Untuk membahasnya sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya di studio. Di sebelah kanan saya ada Mas Yandri Susanto, Wakil Ketua MPR RI. Selamat malam Mas Yandri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di ujung sebelah sana ada Bu Neng Zubaidah, pakar hukum pernikahan. Selamat malam Bu Neng. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sebelah kiri saya ada Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat malam Mbak Bibip. Selamat malam. Ya, di ujung sana ada Bung Ade Armando, pegiat media sosial. Selamat malam. Selamat malam. Dan Bung Ade juga pernah jadi saksi ahli ya dalam uji materi terhadap Undang-Undang Perkawinan tahun 74. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Pertanyaan saya pertama ke Mbak Bivitri dulu. Apakah memang harus seperti ini nih? Kalau Anda berpendapat pernikahan beda agama harus diatur dan dilarang kalau kita melihat ya putusan hakim tidak boleh memutuskan pernikahan beda agama disahkan. Ya, menurut saya SEMA ini keliru dalam hal kita harus melihat bahwa pernikahan dengan pencatatan perkawinan sebenarnya tindakan hukum yang berbeda. Jadi betul bahwa SEMA itu mengacu pada Undang-Undang Perkawinan tentang pernikahan yang harus berdasarkan agama. Tapi SEMA itu sebenarnya telah mengesampingkan pasal 35 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Undang-Undang 23 tahunnya 2006. Jadi dengan mengesampingkan itu sesungguhnya SEMA itu sudah menghilangkan hak-hak dari pasangan-pasangan yang ingin menikah secara legal begitu dan kemudian dicatatkan oleh negara. Kita harus ingat bahwa pencatatan perkawinan itu adalah hak warga dan kewajiban pemerintah. Dan saya kira kita harus jernihkan ada dulu. Ada dua hal nih ya, hak warga untuk bisa menikah dan kewajiban pemerintah untuk mencatatkan itu secara legal. Supaya nanti secara keperdataan hak anak dan hak pasangannya itu bisa dilindungi. Jadi negara hadir dalam arti dia bisa memastikan bahwa ada hak keperdataan seperti waris misalnya ya. Dan kalau ada perceraian dan seterusnya itu bisa dilaksanakan. Nah, menurut saya yang keliru dari SEMA ini adalah ia menggunakan paradigma hukum agama Islam terhadap semua di negara ini kan ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Jadi paradigma ini digunakan untuk semua agama yang ada di Indonesia. Tidak pas menurut Anda? Nah ini yang diskriminatif jadinya. Karena kan kalau misalnya ada seorang yang beragama Buddha ingin menikah dengan seorang yang beragama Konghucu, di mana di kedua agamanya tidak dilarang. Tidak dilarang, betul. Dan bisa ada penundukan diri apabila satu agama membolehkan dan pasangannya kemudian menundukkan diri secara sukarela, mungkin tak perlu mengkonversi agamanya. Maka seharusnya negara tetap berkewajiban mencatatnya. Itu jadi tidak terakomodir dengan SEMA ini. Oke, saya mau ke Mas Yandri nih. Katanya setelah Mas Yandri berkunjung ke MA maka terbitlah surat edaran MA ini. Jadi apa sebenarnya dasarnya Mas Yandri? Kalau menurut Mbak Bibip ini tidak mengakomodir semua agama jadinya, karena ada agama tertentu sebenarnya yang boleh-boleh aja nikah beda agama, jadinya nggak bisa. Ya baik. Jadi saya itu lagi di Arafah waktu itu, ada keputusan pengadilan Jakarta Pusat ya, yang mengabulkan untuk pencatatan nikah beda agama. Saya langsung berkomentar karena wartawan nanya, saya bilang ini tidak benar dan harus dibatalkan karena ada regulasi hukum di Indonesia itu yang sudah diputuskan, yaitu Mahkamah Konstitusi, di mana putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Ya, dan itu harusnya jadi rujukan termasuk hakim yang melakukan beracara di peradilan. Nah, oleh karena itu terhadap dinamika yang banyak di masyarakat, saya sebagai wakil ketua MPR
anggota DPR dari fraksi PAN, Dapil Banten 2, punya kewajiban. Sumpah saya itu kan menyerap aspirasi. Ya. Saya datang tanggal 10 Juli kalau saya tidak salah siang ke Mahkamah Agung dan diterima langsung oleh Yang Mulia Profesor Dr. Muhammad Syarifudin dan Ketua Kamar Bidang Agama Prof. Amran, dan satu lagi Pak Gusti Agung dari Perdata. Saya sampaikan diskusi di situ dan nyambung. Saya sampaikan gimana nih Yang Mulia, nikah beda agama itu kan nggak sah, apalagi sudah ada putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, ada juga fatwa MUI, dan saya tanya juga dengan Pak Gilbert, pendeta dari Kristen, kemudian dari Hindu, semua melarang, dan putusan Mahkamah Konstitusi itu menyadur semua pendapat resmi dari agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Jadi kalau ada yang berpendapat ada agama yang membolehkan, saya kira itu keliru. Tidak benar itu. Tadi saya ada baca berita dari salah satu komentator, saya WA ke salah satu pendeta, benar nggak ini bilang Kristen boleh nikah sama Katolik? Nggak benar. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi sudah sangat kuat. Jadi kalau ada orang masih mau mengganggu surat edaran Mahkamah Agung yang menertibkan peradilan supaya sama cara pandangnya, saya kira pendapat yang liar dan tidak mengakar dengan persoalan hukum positif dan hukum agama. Artinya secara hukum, aturan, dan juga mungkin argumentasinya seiring sejalan, tidak ada dipertentangkan. Seiring sejalan. Karena nikah beda agama itu nggak nikah. Gimana nikah beda agama? Satu Islam, satu Kristen, misalkan. Nggak nikah itu. Secara agama Islam kan memang diatur tidak boleh tuh. Bukan agama lain juga begitu. Coba baca apa namanya salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu. Mendengarkan 6 agama yang ada di Indonesia. Artinya sudah mengakomodir sudah keseluruhan semua agama. dan itu sudah ditolak loh. Beberapa kali para penggugat untuk menolak Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu yang sekarang menjadi Undang-Undang nomor 16 2019 itu selalu ditolak oleh MK. Artinya negara nggak ikut campur. Negara nggak ikut campur. Malah jadi kalau ada yang berpendapat SEMA ini negara ikut campur, itu keliru besar. Bukan negara dengan masuk SEMA ranah ini privat kita negara nggak ikut campur gitu loh. Ini hukum urusan agama. Di pasal 2 ayat 1 jelas tuh. Perkawinan sah bila mana menurut hukum agama masing-masing, itu jelas. Dan ini sudah diuji berapa kali di MK. Jadi kalau ada yang berpendapat masih beda, waduh itu dipertanyakan terhadap kepatuhan dengan hukum gitu. Katanya semua agama sudah diakomodir karena semua agama menyatakan memang tidak ada yang melegalkan pernikahan beda agama dari seluruh agama itu. Dan itu putusan MK loh. Bukan saya yang buat. Putusan MK itu perlu saya klarifikasi 2 kali, dan itu adalah untuk undang-undang perkawinan. Nah, jadi yang juga harus diperhatikan adalah Undang-Undang Administrasi Kependudukan tentang pencatatan pernikahan. Jadi kalau dibaca tuh struktur Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu adalah pencatatan untuk semua peristiwa-peristiwa dalam kehidupan warga negara, mulai dari kelahiran sampai kematian. Nah, jadi konteksnya adalah dikatakan dalam pasal 35 itu pencatatan perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan itu wajib dicatat oleh negara. Betul. Nah, itu konteksnya. Sekarang kan konteksnya pengadilan, hakim udah nggak boleh lagi memutus melegalkan, artinya nggak akan bisa dicatatkan lagi. In reality tentu saja SEMA itu harus diikuti oleh semua hakim. Cuma pertanyaan kritis saya Pak Yandri adalah mengapa sebuah lembaga politik masuk ke Mahkamah Agung meminta untuk dikeluarkan SEMA. SEMA itu maksud saya Mahkamah Agung adalah lembaga yudikatif loh, bukan lembaga legislatif yang membuat undang-undang. Saya nggak pernah mengintervensi Mahkamah Agung, enggak. Oh, 10 Juli bukan intervensi ya Pak? Enggak, bukan. Itu bagian dari cara saya untuk jalur yang benar, biar pendapat di akar rumput ini tidak liar, Pak Bebi. Dan saya benar bertanya ke Mahkamah Agung, kalau bertanya ke BPK malah salah saya. Atau saya berkomentar liar di DPR, saya salah. Jadi saya menyampaikan, saya diskusi. Dan saya nggak pernah harus begini, enggak. Diskusi. Diskusi, enggak, coba bisa diklarifikasi. Dan kalau TPO enggak, besok bisa tanya ke Pak Saprudin. Jadi Anda enggak ada intervensi Mbak Bibi, enggak. Ini lebih politis dari Mahkamah Agung. Sebentar Mas Hendri, ini ada unsur politisnya Anda melihatnya begini. Oh iya, saya kira kan kita nggak bisa naif juga ya, menganggap bahwa itu saya, nggak mungkin lah sekuat itu. Ingat jabatan Bapak adalah Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Iya betul, karena itulah saya tidak mau naif untuk bilang bahwa Bapak tidak punya kekuasaan sama sekali. Betul, tapi saya kalau saya yang berdiskusi, saya yakin Ketua Mahkamah Agung tidak akan menurut wajar kan? Betul nggak Mbak? Iya. Tidak betul dalam konteks intervensi kepada pembuatan sebuah SEMA. Tapi saya berterima kasih kepada Mahkamah Agung yang sudah mengeluarkan surat edaran itu. Berterima kasih banyak. Sebentar, Mas Henry, mungkin ini yang menurut Mbak Bibi, artinya EMA akhirnya mengeluarkan itu karena setelah Mas Yandri datang memberikan penjelasan yang tadi mengakomodir konstituennya, akhirnya saya meyakini yang di Mahkamah Agung itu orang-orang top, orang-orang hebat. Ya, akalnya tidak perlu diragukan lagi, ilmunya sudah mumpuni, pengalaman sudah hebat. Jadi
yang saya sampaikan itu kan sebagai warga negara dan sebagai pimpinan MPR. Oke. Bahwa pendapat saya begini. Ya memang kebetulan saya sejalan dengan surat edaran Mahkamah Agung. Ya alhamdulillah. Bukan karena intervensi tadi ya? Ya nggak mungkin lah Mahkamah Agung Oke. intervensi. Bunda ya kan? Neng, haruskah ini nikah beda agama dilarang dan diatur? Tapi nanti dijawabnya Bunda ya, kita harus Sebentar, jeda dulu. Satu saja. Oke? Hah? Udah. Satu saja. Hah? Sebetulnya bukan karena Pak Yandri yang ke sana. Oke. Sudah ada Pokja. Oh. Sudah ada Pokja yang terdiri dari beberapa majelis-majelis Saya hanya agama. memperkuat saja. Oke. Dia hanya melengkapi saja. Nah, Iya. nanti pertanyaan saya, haruskah nikah beda agama dilarang? Kita jawab nanti usai jeda sesaat lagi di Dua Sisi.